Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah untuk shift 1 dan bagi siswa yang memang mengikuti program daring. Baik, pada pagi ini Ustazah melanjutkan pembahasan soal atau latihan soal PH2 Matematika yang PH-nya akan dilaksanakan untuk shift 1 hari Selasa. Yang pertama, Ustazah melanjutkan di sini dimulai dari nomor 14 sampai nomor 25 ya. Yang pertama, nomor 14. Aku sebuah bangun datar. Aku mempunyai dua pasang sisi berhadapan sama panjang. Aku juga mempunyai 4 sudut sama besar yang berbentuk siku-siku. Siapakah aku? Ustazah di sini mempunyai 3 bentuk bangun datar seperti yang ada pada materi sebelumnya. Yang pertama, di sini ada bentuk segitiga. Sedangkan di sana mempunyai 4 sudut sama besar, berarti yang segitiga itu tidak termasuk atau bukan pilihan. Yang kedua adalah persegi. Di sana mempunyai 4 sudut sama besar, akan tetapi yang dimaksud di sana mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sama panjang. Sementara untuk persegi di sana mempunyai 4 sisi sama panjang. Sehingga persegi ini bukanlah pilihan atau bukan jawaban. Dan yang terakhir adalah bentuk persegi panjang. Di sana mempunyai 2 pasang sisi. Ini 1 pasang sisi berhadapan sama panjang. Dan berikutnya adalah 1 pasang sisi lagi berhadapan sama panjang. Jadi mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dengan 4 sudut sama besar. Nah, di situ berarti jawabannya adalah persegi panjang atau yang ditandai bintang itu. Selanjutnya untuk soal nomor 15, yaitu bentuk pangkat 2 dari 7 kali 7 adalah berikut jawabannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa perkalian bilangan kembarnya adalah 7 kali 7. Sehingga bentuk pangkat 2 dari perkalian tersebut adalah 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Berikutnya, untuk 16, cara menentukan nilai akar pangkat 2 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan tabel dan yang kedua adalah menggunakan faktorisasi prima. 17, bentuk 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2 dan seterusnya disebut bentuk pangkat 2 atau bentuk. Nah, benar sekali, yaitu bentuk pangkat 2 disebut juga bentuk kuadrat. Selanjutnya untuk nomor 18, perhatikan gambar berikut. Di sana Ustazah berikan gambar berbentuk persegi dengan sisi-sisi yang sama panjang. Persegi A, B, C, D. Maka yang ditanyakan adalah tentukan luas dan keliling dari gambar tersebut. Yang pertama, cara menentukan luas persegi berdasarkan gambar tersebut adalah dengan memberikan nomor secara urut pada setiap kotak kecilnya. Di sana sudah Ustazah berikan, yaitu 1, 2, 3 sampai ke 25. Perhatikan angka terakhir yang dituliskan, yaitu 25. Maka luas persegi tersebut adalah 25 petak satuan. Untuk jawaban yang B, yaitu menentukan keliling. Cara menentukan keliling dari persegi berdasarkan gambar tersebut, yaitu dengan menjumlah semua kotak kecil dari keempat sisinya. Kelilingnya sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Sisi AB mempunyai 5 petak, sisi BC sama CD dan DA juga mempunyai 5 petak. Setelah dijumlah maka diketahui adalah kelilingnya 20 petak satuan. Ustazah lanjutkan pada pembahasan nomor 19. 19 di sini adalah tentukan nilai dari akar 144 menggunakan cara faktorisasi prima. Dengan cara faktorisasi prima maka kita bagi dengan bilangan prima dari yang paling kecil sampai menghasilkan angka paling akhir adalah angka 1. Yang pertama kita tuliskan adalah angka 1 atau 144. Nah, kita buat kotaknya dulu. 144 tadi dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 72.
Selanjutnya 72 kita bagi dengan 2, hasilnya 36. 36 masih bisa kita bagi dengan angka 2, yaitu hasilnya 18. Dan 18 juga masih kita bisa bagi dengan angka 2, yaitu hasilnya adalah 9. Sedangkan 9 itu sudah tidak bisa kita bagi dengan angka 2, maka kita bagi dengan angka 3, hasilnya adalah 3. Dan 3 yang terakhir kita bagi dengan angka 3, hasilnya 1. Kita berhenti sampai di situ dulu. Kemudian 144 itu setelah hasil pembagiannya, faktorisasi primanya adalah angka yang kita lingkari warna merah itu. Dari 2, 2, 2, 2, dan 3, 3. Nah, untuk lingkaran merah yang paling bawah itu tidak termasuk ya. Jadi dapat kita tuliskan bentuk perkaliannya dari 144 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali dikali 3 kali 3. 3-nya sampai 2 kali. Sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Dari 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kita bentuk menjadi bilangan kuadrat dengan tanda kurung. Di sini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 di dalam kurung, maka bentuk kuadratnya adalah di luar. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kuadrat. Nah, dari situ dapat kita simpulkan akar dari 144 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 kali 3 kuadrat, atau dapat ditulis 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat adalah 4 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 12. Jadi akar dari 144 itu adalah 12. Demikianlah untuk pembahasan sampai nomor 19. Semoga kalian paham. Kemudian Ustaz lanjutkan pada pembahasan nomor 20. 20 di sini tuliskan hasil kuadrat dari 2, 4, 6, dan 8 secara berturut-turut. Kita tuliskan dulu 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan hasilnya adalah 4. 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4, hasilnya 16. 6 kuadrat 6 kali 6 sama dengan 36. Dan yang terakhir adalah 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 sama dengan hasilnya 64. Itulah hasil kuadrat dari 2, 4, 6, dan 8 secara berturut-turut adalah 4, 16, 36, dan 64. Nomor 21. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 16 cm dan lebar 7 cm. Berapa keliling persegi tersebut? Ditanyakan kelilingnya. Diketahui panjang sama dengan 16 cm, lebar adalah 7 cm, maka ditanyakan keliling persegi panjang. Maka penyelesaiannya adalah menggunakan rumus ya, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Untuk menjawab soal cerita atau soal uraian seperti nomor 21 ini, maka kita menggunakan cara seperti ini. Harus diketahui dulu, ditulis apa saja yang diketahui dan ditanya apa, setelah itu baru penyelesaian menggunakan rumus. Dari rumus 2 kali panjang tambah lebar, maka diketahui yaitu 2. Angka 2 yang paling depan tetap penulisannya adalah angka 2 kali. Panjangnya kita ganti dengan 16 cm dan lebar kita ganti 7 cm. Sama dengan 2 tetap kali hasil penjumlahan dari 16 tambah 7 cm adalah 23 cm. Maka hasil perkaliannya adalah 46 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 46 cm. Berikutnya nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah ada gambar segitiga dengan alas 12 cm dan tinggi sekian. Yang ditanyakan, hitunglah luas segitiga tersebut. Kita tulis jawabannya itu, diketahui alas sama dengan 12 cm. Alas yang dimaksud adalah bagian bawah dari segitiga. Dari ujung kanan hingga ujung kiri itu adalah termasuk alas segitiga. Sedangkan tingginya adalah garis putus-putus yang ada di tengah-tengah segitiga dari atas ke bawah dengan tinggi sama dengan 5 cm. Ditanya luas segitiga, maka penyelesaiannya menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau bisa ditulis alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan
setengah kali atau 1/2 kali 12 cm kali 5 cm. Dan untuk lebih memudahkan kalian menghitung agar tidak terlalu tinggi hasilnya atau pembagiannya nanti di akhir, maka kita bagi terlebih dahulu setengah dengan 12. Angka 2 di penyebut kita bagi 2 sama dengan 1, sedangkan 12 pada alas kita bagi 2 menjadi 6 cm. Maka hasilnya sama dengan 6 cm kali 5 cm. Sehingga didapatkan 6 kali 5 cm adalah 30 cm pangkat 2. Jadi untuk luasnya itu adalah 30 cm pangkat 2 ya. Sudah lanjutkan nomor 23. Tentukan hasil dari 8 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Untuk menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dari bentuk kuadrat ataupun bentuk akar pangkat 2, maka kita tuliskan dulu bentuk perkaliannya atau bentuk akar, bentuk kuadratnya ya. 8 pangkat 2 itu kan sama dengan 8 kali 8, hasilnya adalah 64, dikurangi dari 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi dikuadratkan dulu masing-masing, baik yang 8 ataupun yang 3. Setelah itu baru kita operasikan menggunakan operasi hitung yang ditanya, yaitu pengurangan. Jadi 64 dikurangi 9 adalah 55. Mohon maaf ya, itu tidak ada satuannya. Jadi untuk sentimeter itu tidak usah ditulis, ada kesalahan dari ustazah. Terus yang nomor 24, tuliskan 2 sifat persegi. Nah, persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut sama besar dan berbentuk siku-siku. Itu jawabannya. Yang terakhir adalah pembahasan nomor 25. Jika diketahui luas persegi adalah 25 cm kuadrat, maka tentukan panjang sisi persegi tersebut. Diketahui luas sama dengan 25 cm kuadrat, ditanya adalah sisi persegi. Nah, rumusnya, penyelesaiannya, rumus luas persegi sama dengan sisi kali sisi, atau luas persegi dapat ditulis sisi pangkat 2. Jadi untuk mencari sisi, kita tentukan akar dari luas persegi tersebut. Di sini persegi kita ketahui luasnya adalah 25 cm pangkat 2, maka kita ganti S sama dengan akar dari 25. Untuk mencari akar dari 25, jika kalian tidak hafal, maka kita menggunakan tabel perkalian atau menggunakan faktorisasi prima. Di sini kita lingkari untuk angka 25 atau dikasih tanda. Di sini Ustazah kasih tanda kotak untuk 25. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas dan tarik garis lurus ke samping kiri. Menuju angka berapakah jika ditarik lurus? Maka diketahui di sana menuju ke angka 5. Bagian atas atau bagian samping sama-sama menunjuk angka 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar dari 25 itu adalah 5. Dengan demikian diketahui bahwa panjang sisi persegi tersebut adalah 5 cm. Demikianlah penjelasan pembahasan latihan soal PH2 untuk matematika. Semoga kalian dapat memahami dan semoga untuk hari Selasa ulangan PH2 matematika untuk shift 1 bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjawab soal dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.